perubahan dari struktural ke fungsional menimbulkan gegar budaya tersendiri. Nah, di podcast teman-teman saya di ASN 17 Plus itu pernah tuh dibahas fungsional versus struktural. Ada pihak yang pro fungsional, ada pihak yang pro struktural. Yang mana itu ya make sense. Dalam salam monolog. Apa ketakutan terbesar seorang PNS? Kalau pertanyaan ini diajukan beberapa tahun yang lalu, mungkin jawabannya ya yang pertama jelas mungkin kematian, ya wajar lah, PNS juga manusia. Yang kedua mungkin mutasi jauh dari keluarga, atau tidak naik pangkat, atau tidak naik jabatan. Itu mungkin ketakutan-ketakutan terbesar dari seorang PNS. Ya mungkin banyak lagi ketakutan-ketakutan lainnya, tapi kalau misalnya di peringkat, ya itulah mungkin jawabannya. Tapi kalau ditanyakan sekarang, jawabannya mungkin yang pertama tetap kematian, karena PNS juga tetap manusia. Yang kedua, delayering. Loh, kok delayering? Nah, delayering ini memang sejak awal periode kedua Pak Jokowi itu menjadi momok, menjadi hantu yang menakutkan bagi PNS, selain kematian tentunya. Mengapa? Karena di awal periode kedua Pak Jokowi meminta agar birokrasi disederhanakan. Caranya bagaimana? Level jabatan tidak ada lagi eselon 3, eselon 4. Level jabatan hanya jenjang eselon 1, eselon 2, kemudian 3, 4 hapus, digantikan oleh fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan. Pak Jokowi tentu mempunyai dasar untuk memberikan arahan seperti itu. Undang-undang ASN juga mengakomodir bahwa jabatan ASN itu ada jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Nah, pertanyaannya, mengapa harus fungsional? Mengapa harus delayering? Ya kan? Kalau kita lihat data, bicara data, yang namanya pejabat fungsional itu lebih banyak daripada pejabat struktural. Cuma kita lihat lagi bahwa data tersebut menunjukkan pejabat fungsional yang dominan tersebut didominasi oleh tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Sementara fungsional teknis itu masih sangat sedikit. Sebenarnya arah reformasi birokrasi kita itu ya seperti itu. Jadi miskin struktur, kaya fungsi. Nah, itu diterjemahkan harusnya kita harus mengurangi struktur. Bayangkan, dalam birokrasi yang berjenjang, perintah atau penugasan itu datang dari level paling atas. Dalam hal ini menteri. Menteri turun ke eselon 1. Eselon 1 turun ke eselon 2. Eselon 2 turun ke eselon 3. Eselon 3 ke 4. 4 ke pelaksana. Staf. Bayangkan berapa jenjang yang harus dilewati hanya untuk merespon satu isu atau satu persoalan. Bagaimana kalau isunya banyak, persoalannya banyak. Dan itu harus jatuhnya ke level yang paling bawah dulu, baru naik lagi ke atas. Nah, inilah yang dilihat oleh pimpinan kita, bahwa dengan menghilangkan jenjang eselon 3 dan eselon 4, itu akan lebih cepat prosesnya. Jadi dari menteri turun ke eselon 1, eselon 2 langsung membagi sesuai dengan level permasalahannya. Apakah mau dikasih ke pejabat fungsional yang ahli di sini, apakah diberikan ke pejabat fungsional yang terampil di sebelah sana. Dan akan sangat cepat. Jadi penghematan waktu dalam proses bisnis akan sangat signifikan dengan adanya fungsional. Terus apalagi, mengapa harus fungsional? Pola struktur birokrasi kita terus terang masih sangat feodal. Dalam episode-episode terdahulu, saya mengatakan bahwa banyak yang pimpinan-pimpinan itu yang masih insecure di posisinya gitu kan.
Artinya masih sangat butuh support dari bawahannya untuk berbagai hal di sepanjang waktu. Sehingga penugasan itu ya turun-turun terus. 1, 2, 3, 4 pelaksana. Tapi kalau fungsional enggak. Fungsional dia akan mengerjakan end to end. Mostly ya, kebanyakan seperti itu, end to end. Walaupun ada juga fungsional yang sifatnya bentuk tim atau kelompok kerja atau yang tetap berjenjang dari fungsional yang di bawah, tengah, atas gitu. Itu tetap ada. Tapi judulnya ya tetap fungsional gitu kan. Bukan fungsional rasa struktural. Nah, ketakutan PNS sekarang ini itu dirasakan, dialami, tapi tidak mampu diucapkan. Karena apa ya? Mau bagaimana lagi? Sebagai seorang PNS, kita harus adaptif terhadap perubahan. Karena perubahan itu adalah keniscayaan. Di tempat saya sendiri, itu udah berapa kali perubahan organisasi atau apa. Kita harus beradaptasi. Beradaptasi dengan pola kerja baru, beradaptasi dengan penggunaan sistem informasi, teknologi informasi, dan sebagainya. Jadi kita harus sangat fleksibel menyesuaikan kalau kita tidak mau ketinggalan. Nah, dalam posisi seperti ini, PNS juga dituntut harus adaptif. Arahan sudah jelas, hilangkan level 3-4, diganti dengan fungsional. Dan arahan tersebut ditindaklanjuti dengan baik oleh Kemenpan RB. Semua KL, hampir semua KL sudah melaksanakan delayering penyederhanaan organisasi. Tapi implementasinya memang masih ya, artinya saya tidak tahu apakah ini masih dalam dinamika perubahan. Yang penting hilang dulu 3-4, kemudian baru diatur kemudian. Yang penting 3-4 tidak ada, ya kan? Tapi pekerjaan jalan terus, proses bisnis lancar. Itu. Nah, di banyak tempat, di banyak kementerian lembaga, teman-teman itu mengeluhkan bahwa, waduh, kami harus bagaimana? Karena mazhabnya jabatan fungsional sekarang itu masih berdasarkan angka kredit untuk penilaian kinerjanya, untuk naik pangkat, untuk naik jenjang. Sehingga perubahan dari struktural ke fungsional menimbulkan gegar budaya tersendiri. Nah, di podcast teman-teman saya di ASN 17 Plus itu pernah tuh dibahas fungsional versus struktural. Ada pihak yang pro fungsional, ada pihak yang pro struktural. Yang mana itu ya make sense. Dalam perjalanannya atau dalam proses delayering ini memang tidak semua jabatan bisa difungsionalkan gitu kan. Ada jabatan-jabatan yang tetap tinggal, yang sifatnya administratif ya tetap menjadi jabatan administrasi gitu. Tapi kebanyakan memang harus menjadi fungsional. Organisasi kebanyakan hanya fokus menyiapkan perangkat proses bisnis, cara kerja, SOP dan sebagainya dalam menindaklanjuti atau dalam melakukan delayering. Tapi kebanyakan lupa bahwa kebijakan delayering ini akan berdampak kepada individu-individu di dalamnya. Akan berdampak kepada individu-individu yang memegang jabatan tersebut. Jabatan eselon 3, eselon 4. Ketika mereka harus berubah peran dari seorang struktural menjadi fungsional. Ketika fungsional itu identik dengan melakukan pekerjaan secara mandiri, end to end, harus mengolah data, harus mencari data, menganalisisnya, memberikan rekomendasi, menuliskannya, membuat kajian. Bapak-bapak atau ibu-ibu pejabat fungsional, struktural eselon 3, eselon 4, saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan itu, karena mereka menduduki jabatan itu karena ya kompeten, sudah melewati jalan seperti itu. Tapi aroma feodal di birokrasi kita itu sangat besar, sehingga ketika seseorang menduduki jabatan eselon 3, eselon 4,
kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan bahkan mengetik pun sudah tidak pernah, ya kan? Mengedit atau mengkoreksi sebuah nota dinas, sebuah surat, atau sebuah pekerjaan tentunya berbeda dengan membuat surat, membuat nota dinas, atau mengerjakan suatu pekerjaan. Itu hal yang berbeda. Yang pertama tentu lebih mudah, karena barangnya sudah ada, kita tinggal edit, tinggal koreksi. Ini kurang, itu, kurang itu. Finishing, stop. Sekarang, ketika harus menjadi fungsional, semua itu harus dikerjakan sendirian. Membuat paparan, mengolah data, menganalisis data. Nah, ini yang sebenarnya ketakutan yang secara psikologis inilah yang ada tapi tidak terucap. Ada tapi malu untuk diungkapkan. Dan ini organisasi harus aware. Selain menyiapkan sisi teknis, perubahan proses bisnis, SOP dan sebagainya, individu-individu ini juga harus dibekali, harus disiapkan secara mental, perubahan mindset-nya, kemampuan-kemampuannya di-refresh lagi, kemampuan mengetiknya, mengolah datanya, membuat paparan segala macam. Ini sebenarnya bukan hanya untuk pejabat-pejabat eselon 3 ya, atau eselon 4. Kemampuan-kemampuan itu sebenarnya mendasar, dan pada saat ini ketika kita mau bidding, naik promosi ke jabatan tinggi pratama atau madya, jabatan pimpinan tinggi, JPT, pratama atau madya, kemampuan impromptu kita mengolah data, menyajikan, membuat makalah, membuat ini, itu wajib gitu loh. Jadi proses biddingnya sudah bukan hanya portofolio, yang penting pangkat golongan terpenuhi, sudah pemilik pengalaman, terus wawancara atau presentasi yang mempresentasikan atau membuat makalah yang juga dibuatkan oleh stafnya atau dibuatkan oleh enggak. Sekarang polanya kita bidding, kita disuruh dikasih data gitu kan, harus membuat kajian saat itu juga, on the spot. Panik nggak? Kalau nggak biasa. Kalau pejabat fungsional mah udah biasa gitu kan. Sehingga di beberapa kesempatan ya untuk hal-hal tertentu pejabat fungsional akan lebih unggul dalam proses bidding yang seperti itu. Nah, menyiapkan kemampuan perubahan secara mental psikologis ini kan tidak sebentar. Artinya walaupun hanya refreshment tapi harus dibiasakan lagi. Orang bisa jadi sudah 3/4 masa karirnya itu sebagai pejabat struktural gitu kan. Tinggal sisa lagi harus fungsional, harus memulai lagi di umur yang mungkin sudah mendekati pensiun, tiba-tiba harus lagi buka-buka pengolah data gitu kan, pengolah kata, membuat paparan. Itu sesuatu yang ketakutan terbesar saat ini. Artinya di balik delivering itulah ketakutannya. Bagaimana solusinya? Ya solusinya di setiap organisasi ada pembagian kerja. Di setiap organisasi itu pasti ada bagian SDM, ada bagian yang menangani organisasi dan tata laksana. Nah, pembagian tugasnya organisasi dan tata laksana atau ortala ini itu yang menyiapkan sisi teknis, proses bisnis, ABK-nya, SOP-nya, itu semua di situ. SDM menyiapkan individu-individunya supaya ketika mereka dialihkan menjadi pejabat fungsional, mereka sudah siap. At least walaupun tidak 100%, tapi paling tidak 70% atau 80% sudah siap. Jadi langsung running, tidak lagi ada jargon, wah ini fungsional rasa struktural ini masih main disposisi, main kerjaan segala macam. Ya memang karena fungsional rasa struktural bisa jadi ya karena kegagalan juga di aspek teknisnya. Nah, makanya untuk keberhasilan delivering, aspek teknis dan non teknis ini harus jalan dua-duanya. Ya saya apresiasi kepada KL-KL yang sudah duluan delivering ya. Duluan delivering karena
mereka at least berani dulu memulai. Gitu. Cuma memang untuk menjamin bahwa delayering itu berhasil, apa yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh Pak Presiden Jokowi itu berhasil, memang harus disiapkan betul, gitu kan? Dari sisi teknisnya, perubahan proses bisnisnya atau apa. Tentunya ini juga harus diikuti perubahan mazhab fungsional tadi. Kalau yang sekarang ini masih berdasarkan angka kredit dan segala macam, itu harus mulai dipikirkan bahwa penilaian kinerjanya nggak seperti itu. Sehingga yang mungkin nggak mungkin juga gitu ketika semuanya sudah jadi fungsional, kita masih mencari angka kredit, nggak. Penilaian kinerja seperti itu. Jadi penilaian orang untuk naik pangkat, naik jenjang dan segala macam itu harus berubah, menyesuaikan dengan pola fungsional rasa baru dengan kebijakan delayering. Nah, bagaimana untuk mengatasi ketakutan itu? Ya mulai dari sekarang, teman-teman yang belum terkena kebijakan delayering, ya mulailah membiasakan lagi untuk mengerjakan hal-hal yang as if gue fungsional, saya fungsional, seperti itu. Saya kira kita akan berhasil, birokrasi kita akan lebih ramping, akan lebih baik ke depannya jika kita menyukseskan arahan Pak Presiden Jokowi untuk melakukan delayering. Tentunya dengan berbagai persiapan, berbagai baik dari individu bersangkutan, organisasi yang bersinergi dari berbagai pihak, termasuk dari Kemenpan RB sebagai pengampuh untuk kebijakan-kebijakan SDM dan birokrasi di Indonesia. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang benar, karena kebenaran sering menyakitkan. Salam monolog.